Saudaraku, kita akan masuk di dalam keheningan melalui ibadah kita, ibadah Sabtu Sunyi. Saya akan memaparkan untuk ibadah Sabtu Sunyi melalui kontemplasi Ignatian. Apakah kontemplasi Ignatian itu? Yaitu cara berdoa di mana bisa terkoneksi dengan Allah melalui seluruh panca indera kita dan imajinasi kita, diikuti dengan waktu di mana bisa berbagi pengalaman. Kontemplasi Ignatian adalah berdoa dengan Alkitab, sebuah waktu di mana kita bertemu dengan Allah, Tuhan kita dalam kisah Alkitab. Doa yang berkembang menjadi sebuah kisah Alkitab yang dihidupkan lewat semua panca indera dan imajinasi kita. Anda bisa berpartisipasi dalam kisah tersebut dan dapat melanjutkan kisahnya dalam hati, pikiran, dan imajinasi, roh dan tubuh. Biarkan Roh Kudus memimpinmu. Jangan sampai memaksakan untuk apapun yang terjadi. Biarlah setiap proses mengalir di sekitarmu, di dalammu. Anda bisa mengulanginya setiap waktu. Anda bisa mengulanginya setiap hari, kisah Alkitab yang sama. Sampai Anda benar-benar merasa cukup mendalami kisahnya. Allah berbicara padamu. Jika Anda bisa mendapat pengalaman berelasi dengan Tuhan lewat doa imajinatif ini, maka Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa kaya. Jemaat dimohon untuk memadamkan penerangan dan mematikan terang yang cukup kuat dengan mengganti melalui cahaya lilin dan bisa mengambil posisi duduk lesehan. Mari kita siapkan. Kita masuk dalam keheningan. Kita bersaat teduh. Pujilah semua bangsa, pujilah semua bangsa. Semua
Saudara, menjelang malam itu, datanglah seorang dari Arimatea. Ia bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus. Malam itu ia pergi, ia menghadap Pilatus. Ia meminta mayat Yesus, dan ia pun mengambil mayat itu, mengafani dengan kain lenang yang putih dan bersih. Ia membaringkan Yesus dalam kuburan yang baru. Ia menggulingkan batu besar di pintu itu, lalu ia pergi. Dan di situ sudah ada para perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka sudah ada di sekitar kubur itu. Dan keesokan harinya, barulah imam-imam kepala hadir bersama orang-orang Farisi. Mereka mengingatkan tentang keberadaan Yesus. Mereka menyebut Yesus sebagai penyesat. Mereka mengingatkan tentang Yesus yang pernah menyatakan dirinya bahwa kelak sesudah 3 hari ia akan bangkit. Mereka meminta agar kubur Yesus itu dijaga. Saudara, bayangkan hal itu. Dan kini saya akan membacakan dalam Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Peristiwa Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf, ia pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu
sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Tinggallah bersama kami. Tinggallah bersama kami. Saudara, Yusuf dari Arimatea itu, dia yang meminta agar mayat Yesus dikuburkannya. Dia ingin agar mayat itu dikuburkan di tempat yang layak.
Ia ingin menempatkan Yesus dengan baik, walaupun pada saat itu ia sudah mati. Sementara itu juga para perempuan itu punya harapan yang sama untuk bisa melihat mayat Yesus. Mereka sungguh mengharapkan agar Yesus tetap ada bersama mereka. Tentu ada kesedihan yang mendalam, ada kerinduan dan harapan yang bercampur dalam suasana malam itu. Mereka sungguh mengharapkan dan tetap mengharapkan Yesus ada bersamanya. Injil Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencari dan untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dalam Tuhan jiwaku tenang, dalam Tuhan jiwaku tenang.
Arimatea membawa mayat Yesus untuk dibawa di tempat di mana dia sudah mempersiapkan untuk diletakkannya di tempat itu. Dengan segala pengharapannya, ia menyusuri tempat itu. Dalam suasana malam yang mencekam, ia terus membawa dengan cinta dan kasihnya. Sementara itu, para perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, dia telah ada di tempat itu juga. Memiliki pengharapan yang sama, memiliki kerinduan yang sama untuk tetap ada bersama dengan Yesus. Walaupun mereka tahu Yesus telah tiada, mereka ingin menunjukkan rasa cinta dan kasihnya pada Yesus. Para perempuan itu dengan setia telah menantikan ada di tempat itu, di tempat di mana Yesus akan diletakkan di kuburnya. Dan dengan penuh kasih pula mereka meletakkan Yesus. Mereka meletakkan Yesus untuk ditempatkan di tempat di mana Yesus Arimatea telah menyiapkan dengan baik. Mereka meletakkan dengan penuh cintanya, mereka meletakkan dengan penuh kasihnya. Injil Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengawannya dengan kain lenan yang putih bersih. Ia lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka,
dan menjaganya. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Saudara, kita akan merasakan siapakah diri kita. Kita akan melihat dalam sebuah penayangan yang menceritakan tentang keadaan saat itu. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba.
Saudara, rasakanlah kembali siapa dirimu, sebagai apa kita ini dalam kisah itu. Sebuah cinta yang dalam dari Yesus yang memberikan hidupnya dalam penderitaan dan kematian. Tetapi toh masih ada mereka yang punya cinta dan hati juga untuk ingin merasakan kebersamaannya, mendekap erat Yesus dan membawanya, meletakkannya dalam makam itu. Tempat di mana ia menyiapkannya dengan baik. Tempat di mana dia sungguh ingin memberikan tempat yang baik bagi Yesus dalam kematiannya. Siapa kita, saudara? Siapa kita? Apakah kita masih punya cinta dan kasih kita? Apakah kita sungguh meletakkan Yesus dalam tempat yang indah di dalam hidup kita? Siapa kita, saudara? Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Saudaraku, mari kita merasakan dan merenungkan di dalam hidup kita. Sudah layakkah aku? Saudara, selama Yesus hidup dan melayani, sikap orang terhadapnya selalu terbagi dua.
Di satu pihak mereka menutup hati dan menolak Yesus. Di lain pihak mereka membuka diri dan mengikutnya dengan setia. Dua macam sikap ini menjadi begitu nyata dalam peristiwa kematian Yesus. Kelompok pertama, para pemimpin Yahudi, mereka sukses untuk membunuh Yesus. Mereka meminta agar Pilatus menjaga kubur Yesus dengan penjagaan yang ketat. Mereka teringat apa yang dikatakan Yesus tentang kebangkitannya dan mereka takut akan pengaruh Yesus yang begitu besar. Dan mereka ingin memastikan bahwa Yesus dan pengaruhnya benar-benar sudah lenyap. Sementara itu, saudara, adalah seorang yang bernama Yusuf, seorang Arimatea itu. Ia sesungguhnya adalah anggota Mahkamah Agama Yahudi. Dan ia tidak setuju dengan tindakan membunuh Yesus. Maka apa yang dilakukan Yusuf Arimatea itu memberanikan diri. Ia meminta izin Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus di kubur miliknya. Betapa ia membuka diri untuk kehadiran Yesus. Dan itulah nilai pengorbanan hidupnya yang begitu besar. Ia ingin meletakkan Yesus ada di dalam tempat yang baik. Ia ingin meletakkan Yesus ada di dalam kehidupannya yang baik. Dan sementara itu juga para wanita itu, para perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain, ia hadir. Ia sudah ada di kubur itu. Ia menyatakan kesedihannya yang mendalam, tetapi juga ia menyatakan rasa cintanya yang besar. Ia membuka dirinya untuk kehadiran Yesus pun saat Yesus sudah tiada. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita menerima dan meletakkan Yesus ada dalam hidup kita, dalam ruang hati kita yang baik? Sudahkah kita meletakkan dan menempatkan Dia di dalam kehidupan kita yang baik? Saudara, silakan ada dalam keheningan. Kembali dalam keheningan secara pribadi. Imajinasikan situasi kisah tadi. Rasakan secara pribadi dalam keheninganmu. Rasakan terus dalam keheninganmu. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menutup diri dengan kehadiran-Mu. Keegoisan kami, kecongkakan kami menutup diri kami untuk kehadiran-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon sentuhan kasih-Mu terus menolong kami. Hingga kami mampu meletakkan Engkau dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Yusuf Arimatea yang mempersembahkan persembahan terbaiknya untuk membawa Engkau di kuburan yang sudah disiapkannya. Karena ia sungguh membuka dirinya dengan kehadiran-Mu. Kami ingin membuka hati kami. Membiarkan Engkau yang terus
ada di dalam hati kami dan memperbaharui hidup kami. Amin. Ke dalam tangan-Mu, Bapa, ke dalam tangan Bapa. Saudaraku, mari kita masuk dalam keheningan hati. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Agar kami mampu meletakkan Engkau di tempat yang begitu baik dalam hidup kami. Agar kami memberikan diri kami sepenuhnya sebagai rasa syukur kami untuk cinta-Mu yang dalam. Engkau yang memberikan hidup-Mu bagi kami. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan diri kami. Agar kami mampu mengucap syukur untuk segala karya cinta-Mu. Dan kami belajar untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai cinta kami yang dalam untuk segala kebaikan. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami
berserah. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita telah mengakhiri ibadah Sabtu Sunyi ini, dan saudaraku diberikan kesempatan untuk saudara berada di dalam saat hening. Saat hening secara pribadi dan nyatakan doamu secara pribadi. Silakan saudara berdoa. Dan setelah itu, saudara bisa menghaturkan persembahan yang sudah disiapkan, dikumpulkan bersama sebagai tanda ungkapan syukur. Tuhan memberkati kita. Amin.